Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Kalian pasti sudah siap mulai pembelajaran hari ini kan? Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap yang baik, duduk yang baik, tangan diangkat, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa baitihil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadratin Syekh Hasyim Asy'ari, ila muasabah taklimiyah Kebonsari wa asatidina wa tirmidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Kita hari ini akan belajar tematik kelas 4, tema 3 tentang lebih peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan belajar tentang PKN, yaitu tentang mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari yaitu keadaan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan, ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat, ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, dan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah itu hak? Pintar. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak terhadap tumbuhan yaitu menghirup udara segar, lingkungan yang sehat, menikmati buah yang dihasilkan dan bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Kita terhadap hewan yaitu bermain dengan hewan peliharaan, contohnya dengan kucing ataupun hewan peliharaan lainnya. Dapat memanfaatkan daging, susu, kulit, telur, bulu, dan kotoran dari hewan. Yang selanjutnya memanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, apa itu kewajiban? Pintar sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum atau sesudah hak. Contoh kewajiban kita terhadap tumbuhan, yaitu
memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan, menghemat penggunaan terhadap tumbuhan seperti penebangan hutan yang tidak berlebihan, merawat dan melestarikan tumbuhan, menyiram tanaman setiap hari, dan memberi pupuk agar tumbuhan tumbuh dengan subur. Adapun kewajiban kita terhadap hewan yaitu menjaga dan merawat hewan, memberi makan, memandikannya, menyayanginya, membersihkan kandangnya, melestarikan hewan agar tidak punah. Ini terjadi pada hewan-hewan yang sudah langka, contohnya seperti harimau, burung cendrawasih, komodo, dan lain-lain. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat yaitu daun berwarna hijau dan segar, batangnya bentuknya kokoh, tidak mudah terserang hama atau penyakit, buah yang dihasilkan banyak dan bagus, dan pertumbuhannya cepat. Ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu daunnya berwarna kuning, kecoklatan, dan layu, mudah terserang hama atau penyakit, buah dan bunga yang dihasilkan sedikit atau tidak sama sekali, pertumbuhannya sangat lambat, dan batangnya tidak kuat atau tidak subur, seperti contoh pada gambar di samping. Daunnya sampai jatuh kan karena tanamannya yang tidak terawat. Adapun ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat yaitu, contohnya ciri-ciri hewan yang terawat: bergerak lincah, sehat, bulunya juga bersih, tidak mengganggu lingkungan. Contohnya pada kucing ini bersih dan gemuk karena dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Ciri hewan yang tidak terawat. Ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu sering sakit, malas bergerak, lemas, bulunya kotor, dan banyak kutu, seperti kucing pada jalanan. Kucing jalanan kan suka pergi ke pasar atau ke rumah orang-orang untuk mengambil makanan atau ikan yang ada di sana. Karena mereka tidak dirawat, jadi mereka mencari makanan mereka sendiri. Kita peduli terhadap lingkungan. Beberapa cara untuk menjaga kebersihan lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ketika membuang sampah, lebih baik kalian memisahkan berdasarkan jenisnya antara sampah organik dan anorganik, atau kalian bisa memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, udara menjadi lebih bersih dan polusi dan kualitas air menjadi semakin baik. Karena banyaknya pohon, udara jadi makin bersih, oksigen makin banyak yang keluar dari pohon-pohon itu. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Nah, kalian harus setiap hari membersihkan rumah. Apakah kalian setiap hari membersihkan rumah atau membantu orang tua kalian membersihkan rumah? Bagus, kalian harus setiap hari membersihkan rumah ya. Dan jangan lupa untuk menguras bak mandi agar tidak menjadi sarang nyamuk. Yang keempat, melakukan kerja bakti. Nah, biasanya di suatu daerah atau kayak desa gitu ada pekerja bakti setiap hari libur atau hari Minggu. Mereka biasanya membersihkan selokan atau menyapu jalan. Mereka kerja bakti agar menghindari banjir saat hujan deras. Yang terakhir, mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos terbuat dari sampah sisa makanan, daun kering, dan kulit buah. Adapun pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Itu saja materi kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak bisa pelajari lagi bersama orang tua. Nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dan kita lanjutkan materi berikutnya. Pesan ibu, kalian tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi,
Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan cuci tangan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.